Sekitar awal tahun 90-an di sebuah daerah di kota Jakarta, seorang pemuda yang saat itu masih berusia 19 tahun harus mengalami banyak kejadian yang tidak masuk akal. Kejadian-kejadian janggal yang dialaminya itu pada akhirnya merubah kehidupannya yang hanya seorang biasa hingga menjadi orang yang sangat disegani. Nama asli pemuda itu adalah Nasrul, tapi dia lebih dikenal dengan nama Bang Dendi yang menguasai berbagai tempat di sebuah daerah. Sebelum menjadi seorang yang sangat disegani, Bang Dendi adalah pemuda biasa yang ikut bekerja serabutan dengan pamannya. Tapi, sebuah masalah besar menimpanya dan membuatnya menjadi buronan yang dicari preman-preman pengedar barang-barang terlarang. Dalam pelariannya, Bang Nasrul yang biasa dipanggil Bang Dendi itu banyak mendapatkan kejadian-kejadian janggal yang berkaitan langsung dengan makhluk gaib dan alam gaib yang belum pernah ditemui oleh Bang Dendi sebelumnya. Di sebuah daerah terpencil yang jauh dari kota itu, Bang Dendi menetap selama beberapa bulan lamanya karena takut jika musuh-musuhnya akan menemukannya hingga menghabisi nyawanya. Dan hal tersebut pun mengubah kehidupan Bang Dendi hingga akhirnya menjadi orang yang disegani di sebuah daerah. Kisah berawal ketika ada seseorang yang baru saja mengontrak rumah milik orang tua Bang Dendi yang sebelumnya ditempati oleh paman dan bibinya. Saat itu, Bang Dendi yang merasa penasaran dengan gerak-gerik tetangga barunya mulai mengawasi rumah orang tuanya yang dikontrak oleh seorang yang selalu berpenampilan necis dengan rambut yang terlihat selalu klimis. Karena merasa curiga dengan orang-orang yang datang ke rumah yang dikontrak orang tersebut, Bang Dendi yang sudah hafal dengan bentuk bangunan rumah orang tuanya akhirnya dapat masuk ke dalamnya melalui genting belakang yang terdapat toren berwarna oranye itu. Setelah masuk ke dalam rumah yang dikontrak oleh orang yang mencurigakan itu, Bang Dendi pun langsung mencari barang yang dirasa mencurigakan. Setelah lama memeriksa, akhirnya dia pun mendapatkan sebuah benda yang ada di dalam sebuah kamar yang sepertinya menjadi kamar tidur pria tersebut. Setelah membuka koper yang ada di bawah tempat tidur pria itu, Bang Dendi pun mendapatkan barang berwarna putih yang dibungkus plastik kecil. Bang Dendi yang sudah tahu jika barang itu adalah barang terlarang langsung tersenyum karena merasa sedang beruntung hari itu. Tanpa pikir panjang lagi, Bang Dendi pun mengambil koper hitam yang berisi barang terlarang yang harganya cukup mahal, serta untuk mendapatkan barang tersebut terbilang cukup sulit. Tanpa meninggalkan jejak apapun, Bang Dendi pun berhasil keluar kamar dengan membawa barang haram curiannya. Setelah itu, Bang Dendi langsung membawa barang terlarang itu ke rumah salah seorang temannya yang bernama Rizky. Karena sama-sama mengetahui jika barang yang baru saja dicuri Bang Dendi dari rumah orang tuanya yang dikontrakkan itu, mereka pun akhirnya sepakat untuk menjual barang haram itu untuk mendapatkan uang besar. Tapi apa yang dilakukan Bang Dendi dari awal adalah sebuah kesalahan besar yang akan membawanya kepada nasib buruk dan pahitnya penderitaan hidup. Beberapa minggu pertama, Bang Dendi dan Bang Rizky merasa sangat senang dengan hasil penjualan barang haram tersebut. Bahkan Bang Dendi dan Bang Rizky bisa membeli masing-masing sebuah sepeda motor. Padahal barang yang mereka jual belum separuh dari jumlah barang yang ada. Awal petaka yang dialami Bang Dendi pun terjadi ketika Bang Rizky yang ingin memiliki barang haram itu mulai melakukan kecurangan. Keserakahan pun mulai merasuk dan menguasai hati serta pikiran Bang Rizky yang menginginkan hasil lebih banyak dibanding sebelumnya. Hal itulah yang akhirnya menghancurkan persahabatan antara Bang Dendi dan Bang Rizky sebelum ajal datang menjemput kematiannya. Karena gerak-geriknya telah diketahui pemilik barang haram yang dicuri Bang Dendi di rumah kontrakannya, Bang Rizky pun akhirnya melakukan siasat buruk untuk menjebloskan Bang Dendi ke lubang hitam dengan cara menyerahkan Bang Dendi kepada pemilik barang haram tersebut
yang merupakan sebuah anggota dari sindikat pengedar obat-obatan terlarang. Di hari naas itu, Bang Dendi yang merasa aneh dengan gelagat dari Bang Rizky sahabatnya sebenarnya enggan untuk ikut mengantar pesanan barang haram yang dipesan oleh seseorang yang sudah menjadi langganan mereka. "Pakai motor aku aja, Den. Soalnya tempat ketemuannya beda dengan yang kemarin," ujar Bang Rizky yang sempat membuat Bang Dendi heran. "Atur aja, Ri. Aku percaya sama kamu," balas Bang Dendi yang membuat Bang Rizky terlihat semakin kebingungan. Setelah setengah jam menempuh perjalanan dengan menggunakan motor, Bang Dendi dan Bang Rizky pun sampai di sebuah rumah kosong di tengah komplek perumahan tua yang sangat sepi. Dengan firasat tajamnya, Bang Dendi yang sudah merasa curiga pun terlihat bersiap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan benar saja, ketika Bang Dendi dan Bang Rizky sudah menunggu beberapa saat, tiba-tiba saja muncul 5 orang mengepung mereka berdua. Kelima orang yang datang dari dalam rumah tua yang nyaris roboh itu masing-masing menggenggam senjata tajam berupa golok, parang, dan celurit. Setelah Bang Dendi dan Bang Rizky terkepung, datang sebuah mobil kijang kapsul berwarna hitam yang langsung terparkir di depan rumah tua tersebut. Dan betapa terkejutnya Bang Dendi ketika dari dalam mobil itu keluar seseorang yang sudah tidak asing lagi baginya. Seseorang yang mengontrak di rumah milik orang tua Bang Dendi itu terlihat tersenyum ke arah Bang Dendi dan Bang Rizky. "Saya tidak menyangka kalau kamu berani mencuri barang milik saya," ujar pria yang memiliki wibawa dan berkarisma tinggi itu. "Saya beri pilihan kepada kalian berdua, mati di tempat ini atau salah satu dari kalian selamat dan menjadi anak buah saya," imbuh pria tersebut sambil tersenyum penuh kemenangan. Tanpa menunggu komando lagi, kelima orang bersenjata tajam yang mengelilingi Bang Dendi dan Bang Rizky pun bergerak mundur memberikan ruang kepada kedua orang sahabat itu untuk saling bertarung. Bang Dendi yang mengerti akan maksud dari pria pemilik barang haram itu langsung mengeluarkan bilah golok kecil yang memang sengaja dibawanya, karena dia sudah merasa curiga dengan gelagat Bang Rizky sebelumnya. "Dasar manusia serakah, aku gak nyangka kalau kamu akan mengkhianatiku, Ri," ujar Bang Dendi sambil memasang kuda-kuda dengan tatapan mata kebencian yang menelanjangi sahabatnya yang telah mengkhianatinya. "Aku gak tega sebenarnya, tapi aku mau dapat lebih banyak duit lagi, Den," balas Bang Rizky sambil tersenyum. "Sudahlah, kamu nyerah aja. Lagian mana ada sejarahnya kamu menang berantem sama aku," imbuh Bang Rizky mengajak kemampuan ilmu bela diri Bang Dendi. Selain berteman baik dari mereka kecil, Bang Dendi dan Bang Rizky juga sama-sama belajar ilmu bela diri kepada seorang guru yang sangat disegani di daerah tempat tinggal mereka. Tapi entah kenapa, Bang Rizky memang selalu selangkah lebih baik dari Bang Dendi dalam urusan ilmu bela diri yang mereka pelajari. Selain itu, Bang Rizky memang dikenal lebih lihai dan lebih berani ketimbang Bang Dendi. Hal itulah yang membuat Bang Dendi selalu menjadi orang kedua dalam urusan tertentu. Tapi kedua sahabat itu selalu terlihat kompak dan tidak pernah berselisih paham, hingga keduanya dapat menguasai daerah pasar tradisional tempat mereka tinggal dan memegang tongkat komando dari sebuah organisasi massa yang mereka berdua buat kala itu. "Manusia goblok, kalau aku mati, pasti kamu juga akan dibuat mati sama itu orang, Ri. Goblok kamu," umpat Bang Dendi yang merasa sangat kesal dengan apa yang dilakukan sahabatnya. "Ah, banyak omong," balas Bang Rizky yang langsung melesat menyerang Bang Dendi. Pertarungan dua orang sahabat pun langsung terjadi dengan sengitnya. Bang Dendi dan juga Bang Rizky yang sama-sama memiliki ilmu bela diri tinggi itu saling jual beli pukulan yang terlihat sangat indah, seperti yang sering dilihat dalam pertarungan film-film laga. Tapi hari itu, pertarungan dua orang sahabat itu dikuasai sepenuhnya oleh Bang Dendi yang memang sedang menggenggam bilah golok kecil di tangan kanannya. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama ketika salah seorang dari kelima orang yang mengepung Bang Dendi tadi melemparkan parang yang digenggamnya ke arah Bang Rizky.
Biar seimbang, biar lebih seru, ujar salah seorang yang bertubuh tegap tadi. Dengan parang panjang yang digenggamnya, Bang Rizky pun semakin beringas menyerang Bang Dendi. Walaupun mulai kewalahan, tapi Bang Dendi tetap terlihat tenang menghadapi serangan dari sahabatnya. Tapi semua di luar prediksi dari pemimpin sindikat penjualan barang haram tersebut. Bang Dendi dan Bang Rizky yang awalnya saling adu pukul yang sangat mematikan, tiba-tiba saja menyerang kelima orang yang sebelumnya mengepung mereka. Seketika itu juga, pertarungan pun berubah. Kelima orang yang tidak siap menerima serangan Bang Dendi dan Bang Rizky pun terlihat kewalahan dan satu persatu tersungkur. Tapi hal di luar dugaan Bang Dendi pun terjadi. Pria yang menjadi pemimpin dari sindikat tersebut mengeluarkan senjata api yang langsung diarahkan ke tubuh Bang Dendi. Tapi menyadari hal itu, Bang Rizky pun menutup sasaran tembak pria itu dengan salah satu tubuh dari kelima orang yang sudah dapat dilumpuhkannya. Mendengar suara letusan senjata api itu, Bang Dendi pun langsung melemparkan golok yang dipegangnya ke arah pria yang sedang membidik tubuhnya dengan senjata api itu. Setelah itu, Bang Dendi langsung berlari ke dalam rumah tua yang menjadi tempat pertarungan tersebut untuk melarikan diri. Dan setelah masuk ke dalam rumah tua itu, Bang Dendi mendengar beberapa letusan senjata api yang membuat tubuh Bang Rizky rubuh seketika. Dengan kelincahannya, Bang Dendi pun mencari celah untuk keluar dari dalam rumah tua tersebut. Hingga akhirnya, Bang Dendi pun dapat naik ke atas genting dan melompat ke rumah sebelah, lalu melarikan diri, hingga akhirnya Bang Dendi pun selamat dari maut yang sudah mendatanginya tadi. Setelah dapat selamat dari malapetaka yang akhirnya menghabisi nyawa Bang Rizky, Bang Dendi pun mencari tempat persembunyian yang aman dari incaran sindikat penjualan barang haram yang mengincarnya, serta dari pihak berwajib yang pasti juga mencarinya. Berkat pertolongan dari salah satu teman baiknya, Bang Dendi pun akhirnya dapat bersembunyi dengan aman. Sebelum akhirnya Bang Dendi pergi ke sebuah desa di daerah Sukabumi yang akhirnya merubah kehidupannya. Tapi sebelum Bang Dendi pergi meninggalkan tempat persembunyiannya, dia merasa was-was, seolah-olah ada seseorang yang selalu mengawasinya. Bisikan dari suara-suara yang terdengar jelas di telinganya pun semakin mengganggunya, dan sekelebat-sekelebat bayangan pun mulai sering didapatinya. Malam itu, ketika Bang Dendi sedang tertidur pulas di tempat persembunyiannya, dia seolah-olah mendengar suara Bang Rizky terus memanggil namanya. Awalnya suara yang terdengar lirih itu tidak dihiraukannya, hingga akhirnya suara dari seorang sahabat yang telah tewas beberapa hari yang lalu itu terdengar sangat jelas dan seperti berada tepat di sebelah tubuh Bang Dendi yang sedang terbaring kala itu. "Maafin aku, Den. Ikhlaskan kepergianku," ujar suara Bang Rizky yang terdengar sangat jelas malam itu. Karena merasa sangat ketakutan, Bang Dendi pun tidak mau untuk membalikkan tubuhnya. Dia merasa sangat yakin jika arwah sahabatnya itu ada di samping tubuhnya yang tertidur beralaskan kardus tersebut. "Iya, Ri, aku sudah maafin kamu. Sekarang kamu pergi ya. Tolong jangan ganggu aku lagi," balas Bang Dendi dengan tubuh gemetar menahan rasa takutnya. "Satu lagi, Den. Tolong ambil jasadku yang dibuang di sebuah sungai. Tolong, Den, ambil jasadku dan kuburkan aku dengan layak, Den," balas sosok arwah dari Bang Rizky. "Iya, Ri. Semisal aku gak bisa, biar nanti si Jody sama teman-teman kita yang lain ya yang nyari jasad kamu," saut Bang Dendi dengan tubuh yang gemetar. Setelah beberapa hari berlalu dari kejadian yang tidak pernah disangka-sangka itu, Bang Dendi pun meminta temannya yang bernama Bang Sutono untuk mengantar Bang Dendi pulang ke rumahnya. Tapi lagi-lagi, Bang Dendi dibuat terkejut sekaligus mengelus dada ketika mengetahui jika rumah orang tuanya dan juga rumah yang dikontrak oleh pria pemilik barang haram itu sudah rata dengan tanah akibat kebakaran hebat yang terjadi beberapa hari setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Bang Dendi.
Beruntungnya kebakaran yang menghanguskan rumah orang tua Bang Dendi tidak memakan korban jiwa, walaupun harta benda mereka habis terbakar. Kamu ngapain sih bang? Hidup udah enak, punya penghasilan udah cukup, makan tinggal makan, gak perlu pusing-pusing. Kamu malah pakai nyolong barang orang. Itu orang udah ngabisin rumah kita bang, dan orang itu mau kamu mati, ujar Safitri, adik kedua dari Bang Dendi. Sekarang emak di mana, Tri? Tanya Bang Dendi yang merasa sangat bersalah kepada orang tuanya dan juga adik-adiknya. Emak ada di rumah Om Gunawan bang. Udah dah bang, mendingan lu pergi dah. Lu kabur jauh-jauh karena orang itu masih nyariin kamu, balas Safitri sambil terus menangis. Karena sudah merasa putus asa dan ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah menghancurkan rumah milik orang tuanya, Bang Dendi pun memilih untuk mencari guru di sebuah desa terpencil di sebuah daerah di Sukabumi. Dengan uang yang masih dimilikinya, Bang Dendi pun meminta Bang Sutono untuk mengantarkannya ke desa pasir untuk menemui seseorang yang bernama Eyang Jaka. Tapi sebelum kepergiannya, Bang Dendi meminta pada teman-temannya untuk mencari jasad Bang Rizky di bantaran sebuah sungai yang ada di sekitaran daerah Jakarta Selatan. Dan setelah melakukan pencarian selama 1 hari penuh, teman-teman Bang Dendi dan Bang Tono dapat menemukan mayat Bang Rizky yang sudah membusuk. Malam sebelum keberangkatan Bang Dendi dan Bang Sutono ke sebuah daerah di Jawa Barat, Bang Dendi pun kembali didatangi arwah Bang Rizky. Walau hanya dalam mimpi, tapi hal itu sungguh membuat tubuh Bang Dendi gemetar dan keluar keringat dingin hingga membasahi tubuhnya. Terima kasih ya Den, jasadku sudah dimakamkan. Sekali lagi aku minta maaf, ujar sosok Bang Rizky dengan wajah yang terlihat sangat pucat. Iya Ri, sama-sama. Aku juga minta maaf ya. Sekarang kamu yang tenang di alam sana, jangan ganggu saya lagi, balas Bang Dendi sebelum dia terbangun dari tidurnya. Sebuah perjalanan untuk menyelamatkan diri sekaligus untuk mendapatkan sebuah kesaktian pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan angkutan umum, dilanjutkan dengan ojek dan berjalan kaki selama 3 jam memasuki daerah hutan. Akhirnya Bang Dendi dan Bang Sutono sampai juga di rumah Eyang Jaka. Sesampainya mereka di depan satu-satunya rumah yang berada di dalam hutan dan hanya dihuni oleh keluarga Eyang Jaka, mereka pun merasa sangat khawatir. Hal itu disebabkan karena rumah tersebut terlihat sangatlah sepi. Baik Bang Dendi maupun Bang Sutono seperti tidak melihat tanda-tanda penghuni rumah sederhana yang menurut petunjuk warga sekitar memang benar itu adalah rumah Eyang Jaka. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Bang Dendi dan Bang Sutono pun menunggu hingga Eyang Jaka datang atau keluar dari rumahnya. Ketika malam tiba, di tengah suasana yang sangat sepi, Bang Dendi dan Bang Sutono mulai mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitar rumah Eyang Jaka. Suasana hening malam itu pun mendadak riuh dengan datangnya suara orang yang sangat ramai. Bersamaan dengan itu, angin pun berhembus sangat kencang. Dan setelah hembusan angin reda, muncul kabut pekat yang menutup pandangan mata keduanya. Ketika kabut menghilang, tiba-tiba saja rumah Eyang Jaka yang menjadi tempat Bang Dendi dan Bang Sutono berlindung dari hembusan angin kencang tadi pun tiba-tiba saja menghilang. Dan kini Bang Dendi serta Bang Sutono pun seperti berada di tengah hutan lebat yang di kanan dan kirinya ditumbuhi pepohonan besar. Melihat kejadian janggal itu, Bang Dendi dan Bang Sutono pun mulai merasa ketakutan. Hal ganjil yang baru mereka alami saat itu perlahan menggetarkan nyali mereka dan mengikis keberanian 2 orang yang terkenal sebagai sosok orang yang ditakuti orang-orang di daerah tempat tinggalnya. Sekelebat bayangan hitam yang sangat besar pun membuat Bang Dendi dan Bang Sutono kebingungan. Ditambah lagi suara tawa yang sangat menggelegar yang entah dari mana asalnya, membuat kedua orang yang ingin bertemu dengan sosok Eyang Jaka itu gemetar ketakutan. Bang Dendi dan Bang Sutono pun mulai merapatkan tubuh mereka masing-masing hingga saling berdekatan,
ketika suara tawa dari makhluk tak kasat mata itu mulai terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Dan bersamaan dengan itu, pohon besar yang ada di hadapan Bang Dendi dan Bang Sutono pun mulai bergetar, seolah-olah ada sosok makhluk besar yang mengguncang pohon tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan muncullah sosok makhluk gaib bertubuh raksasa dengan bola mata besar merah menyala dan memiliki gigi-gigi tajam serta 2 taring yang sangat panjang. Makhluk gaib bertubuh besar dengan rambut panjang yang sangat tebal serta panjang itu menatap tajam ke arah Bang Dendi serta Bang Sutono sambil tertawa terbahak-bahak yang terdengar sangat menggelegar. Dengan tubuh gemetar, Bang Sutono pun menarik lengan Bang Dendi dan perlahan bergerak mundur untuk menjauhi sosok makhluk gaib yang sepertinya adalah sosok Buto itu. Tapi setelah dapat menjauh beberapa langkah dari sosok Buto tersebut, Bang Dendi dan Bang Sutono pun kembali dibuat gemetar ketakutan ketika tanah tempat mereka berpijak tiba-tiba saja bergetar hebat seperti gempa setelah kaki dari sosok makhluk bertubuh besar itu menghentakkan ke tanah. Menyadari jika mereka sedang berada dalam kondisi berbahaya, Bang Dendi pun memilih berlari meninggalkan tempat di mana mereka berada saat itu. Tapi Bang Sutono yang sudah tahu tentang seluk-beluk hutan yang menjadi tempat tinggal Eyang Jaka itu menarik tangan Bang Dendi yang sudah mulai bergerak menjauh dari tempat makhluk gaib itu berada. Bang Dendi yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Bang Sutono pun hanya pasrah ketika sosok makhluk gaib bertubuh besar itu dan berwajah sangat menyeramkan mulai mendekat ke arah mereka. Dan ketika salah satu dari kaki makhluk berwujud buta itu terangkat hendak menginjak Bang Dendi serta Bang Sutono, tiba-tiba saja seorang lelaki parubaya menghentikan apa yang akan dilakukan oleh makhluk gaib tersebut. "Cukup Donga, mereka tamuku. Mereka tidak memiliki niat jahat kepada keluargaku," ujar sosok lelaki parubaya tersebut yang tidak lain adalah sosok Eyang Jaka. Tanpa menjawab apa yang telah disampaikan oleh Eyang Jaka, sosok makhluk bertubuh besar itu pun langsung menghilang dari hadapan Bang Dendi dan Bang Sutono yang berdiri gemetar ketakutan. "Ayo, masuk saja Jang," ujar Eyang Jaka sambil membalikkan tubuhnya ke arah rumah yang tiba-tiba muncul lagi di hadapan Bang Dendi serta Bang Sutono kala itu. "Terima kasih Ki," balas Bang Sutono yang masih merasa sangat ketakutan. Setelah melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Eyang Jaka, rasa takut Bang Dendi maupun Bang Sutono tiba-tiba saja menghilang. Udara hangat yang terasa setelah keduanya masuk ke dalam rumah memberi ketenangan yang secara aneh menghilangkan perasaan takut mendalam yang tadi mereka rasakan. "Kamu orang Jakarta yang waktu itu pernah menginap di sini kan ya?" ujar Eyang Jaka sambil tersenyum ke arah Bang Sutono. "Betul Ki, saya yang waktu itu datang bersama Kang Boni," jawab Bang Sutono sambil menganggukkan kepalanya. "Aturan mah tadi ucapkan salam Jang, jadi si Donga gak akan menakut-nakuti kalian," balas Eyang Jaka menjelaskan sambil tertawa meledek Bang Dendi dan Bang Sutono yang memang merasa bersalah. "Iya Ki, hampura Ki, saya teh gugup begitu masuk ke dalam hutan," jawab Bang Sutono yang memang sudah merasakan ketakutan luar biasa setelah melewati perbatasan kampung dengan hutan tempat tinggal Eyang Jaka. "Di sini teh memang tempatnya orang-orang mencari ilmu kebal, tahan pukul dan tahan bacok, tapi juga harus tahan dengan semua yang akan menjadi ujiannya," ujar Eyang Jaka yang sontak membuat Bang Dendi dan Bang Sutono tertegun saling beradu pandang karena Eyang Jaka telah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka berdua. "Kalian teh gak usah heran Jang, salah satu dari kalian hanya mengantar dan salah satunya lagi pasti ingin berguru pada Aki kan?" imbuh Eyang Jaka yang lagi-lagi membuat Bang Dendi dan Bang Sutono terkejut. "Iya Ki, jika Eyang Jaka mengizinkan,
Saya yang akan belajar ilmu kebal di sini, Ki, balas Bang Dendi dengan mantap. Baru kali ini ada orang yang datang dengan tujuan berbeda. Kamu ini sudah siap untuk mati, dan bagimu saat ini lebih baik mati mencari ilmu daripada mati dibunuh oleh musuh-musuhmu. Bukan begitu, Jang? Tanya Eyang Jaka yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Bang Dendi. Niat kamu sudah bulat, dan kamu akan mewarisi ilmu Aki yang belum pernah Aki turunkan kepada siapapun. Tapi ingat, kamu jangan pernah berselisih paham dengan saudara-saudaramu yang pernah belajar di tempat ini juga. Kalian satu guru, satu ilmu, dan tidak boleh saling mengganggu. Imbuh Eyang Jaka yang sangat tahu dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran Bang Dendi. Di sini kamu bukan lagi menjadi murid Aki. Setelah nanti Aki memandikan kamu dengan air kelopak sari, kamu akan menjadi anak Aki dengan tanda yang akan dibuat oleh sosok makhluk gaib pendampingmu nanti. Ujar Eyang Jaka yang langsung disambut senyum sumringah oleh Bang Dendi. Tapi semua itu tidaklah mudah, Jang. Semua butuh proses. Ada banyak hal yang akan kau lalui di sini. Sakit dan menyakitkan. Itulah yang akan kau rasakan di sini. Imbuh Eyang Jaka menjelaskan lagi. Bagi Bang Dendi, apapun yang akan dilaluinya di tempat Eyang Jaka akan lebih baik dibandingkan harus menjadi buruan dan mati sia-sia di tangan pria yang telah membumi hanguskan rumah orang tuanya. Para penjahat kelas kakap itu tentunya tidak akan berhenti memburu Bang Dendi hingga mereka mendapatkan orang yang telah membuat mereka rugi ratusan juta rupiah itu. Bang Dendi yang sedikit banyak paham tentang hal tersebut dengan tekad bulat memilih untuk memperkuat diri dan akan memburu mereka setelah Bang Dendi mendapatkan apa yang diinginkannya dari Eyang Jaka. Sementara itu, Bang Sutono yang sama sekali tidak menginginkan apapun selain mengantar Bang Dendi ke rumah Eyang Jaka, akhirnya harus ikut belajar kepada Eyang Jaka. Karena dia sudah 2 kali datang ke rumah orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi tersebut. 3 hari berlalu dari kedatangan mereka berdua. Bang Dendi dan Bang Sutono pun sudah mulai ikut beraktivitas di kebun milik Eyang Jaka. Semua tampak normal dan biasa saja. Tidak ada pelajaran apapun yang dapat Bang Dendi dan Bang Sutono selain membantu Eyang Jaka berkebun. Apakah kalian tahu hal mutlak yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya? Tanya Eyang Jaka yang tengah duduk bersila di bawah pohon besar sambil menghisap rokok kretek yang entah dari mana datangnya itu. Berbakti Eyang, jawab Bang Dendi sambil menatap Eyang Jaka dalam-dalam. Patuh, kau ini memang berbeda dari yang lain, Den. Balas Eyang Jaka sambil mengepulkan asap tebal dari rokok kretek yang ada di tangannya. Sutono, coba kau naik ke atas pohon ini, ujar Eyang Jaka meminta Bang Sutono untuk menaiki pohon yang menjadi tempat bersandar dari Eyang Jaka. Dengan menganggukkan kepalanya, Bang Sutono pun berjalan menghampiri pohon tempat Eyang Jaka duduk bersandar itu. Dan dengan perlahan, Bang Sutono pun langsung memeluk pohon besar tersebut dari arah belakang tempat Eyang Jaka duduk. Tapi baru saja kaki kanannya menginjak pohon besar tersebut, tiba-tiba saja Bang Sutono terpental ke arah semak-semak dengan sangat kencang. Padahal menurut Bang Dendi maupun Bang Sutono, tidak ada apapun di sekitar pohon tersebut selain Eyang Jaka yang masih duduk bersandar di balik pohon tempat Bang Sutono mulai memanjat pohon tersebut. Cepat, tolong saudaramu itu dan bawa dia pulang, ujar Eyang Jaka sambil tersenyum ke arah Bang Dendi, lalu berdiri dan pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Eyang Jaka berjalan pergi meninggalkan tempat di mana mereka beristirahat tadi, tiba-tiba saja Bang Sutono berdiri sambil memegangi bagian tubuhnya yang terasa sangat sakit kala itu. Entah apa yang salah hingga Bang Sutono harus mendapatkan hukuman yang membuat tubuhnya sakit saat itu. Salah aku apa, Den?
Tanya Bang Sutono yang masih kebingungan dengan apa yang menimpanya. Lah, mana aku tahu, kalau aku jadi kamu, aku juga pasti langsung naikin itu pohon, balas Bang Dendi sambil menoleh ke arah pohon besar tempat Eyang Jaka duduk tadi. Kan kita udah patuh ya. Edah, masih salah aja kita, seru Bang Sutono sambil menggelengkan kepalanya. Ya udah, entar kita tanya aja ke Eyang Jaka. Sekarang udah hampir gelap, mending kita nyusul Eyang Jaka pulang, balas Bang Dendi lagi. Ketika dalam perjalanan pulang menuju rumah Eyang Jaka, tiba-tiba saja hujan besar turun mengguyur perkebunan milik Eyang Jaka yang berada di tengah hutan daerah itu. Tidak hanya hujan, tapi mendung gelap serta angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana sore itu terasa sangat mencekam. Dan yang lebih menakutkan lagi, suara petir terdengar saling bersautan, disertai dengan kilatan-kilatan cahaya yang membuat mental Bang Dendi dan Bang Sutono mulai jatuh saat itu. Karena tidak mau terjebak dalam situasi dan kondisi mencekam, Bang Dendi yang merasa yakin jika dia masih hafal dengan jalan menuju ke rumah Eyang Jaka pun mengajak Bang Sutono untuk terus berjalan di tengah hujan badai tersebut. Tapi Bang Sutono yang merasa ragu meminta pada Bang Dendi untuk menunggu hujan reda lebih dahulu agar tidak tersesat ke dalam hutan belantara itu. Seketika itu juga perdebatan pun terjadi antara Bang Dendi dan Bang Sutono. Perdebatan kecil yang mulai memanas itu pun hampir membuat kedua orang sahabat itu terlibat baku hantam. Hingga akhirnya Bang Dendi pun mengatakan jika Eyang Jaka yang tadi meminta mereka untuk segera pulang. Sebelum pergi, Aki minta aku buat nolongin kamu dan membawa kamu pulang. Apa kamu gak ingat kalau kita harus patuh sama apa yang diminta oleh Eyang Jaka? Ujar Bang Dendi dengan suara lantang yang membuat Bang Sutono diam 1000 bahasa. Ya udahlah, kalau gitu ayo kita lanjut, jawab Bang Sutono sambil menepuk pundak Bang Dendi. Maafin aku ya Den, sumpah aku ngerasa ada yang aneh tadi, imbuh Bang Sutono yang membuat Bang Dendi terdiam. Perselisihan pun usai dengan kata maaf yang disampaikan oleh Bang Sutono kala itu. Walaupun suasana masih mencekam, tapi kini keduanya merasa yakin dapat berjalan sampai ke rumah Eyang Jaka dengan selamat, karena mereka sudah melepaskan ego yang ada di hati masing-masing. Seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika baru beberapa langkah berjalan, Bang Dendi dan Bang Sutono pun dibuat terheran-heran ketika hujan lebat yang disertai angin besar dan juga petir yang saling bersaut-sautan itu tiba-tiba menghilang. Cuaca kembali normal dengan matahari yang menyisakan cahaya jingga di ufuk barat kala itu. Itu baru namanya patuh, Ton, ujar Eyang Jaka yang membuat Bang Dendi dan Bang Sutono terkejut ketika tiba-tiba saja Eyang Jaka berdiri tepat di belakang mereka berdua. Padahal jelas-jelas di jalan yang mereka lalui beberapa menit sebelumnya tidak ada siapapun dan masih tertutup oleh derasnya hujan. Ayo kita pulang, imbuh Eyang Jaka yang langsung berjalan mendahului keduanya. Sesampainya di rumah Eyang Jaka, semua kembali berjalan seperti biasa. Setelah menikmati makan malamnya, Bang Dendi dan Bang Sutono pun tertidur dengan lelapnya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, keadaan pun seketika berubah 180 derajat. Menurut Bang Dendi, tidur nyenyaknya malam itu seketika berubah menjadi sangat menakutkan. Bang Dendi yang tidur dalam kamar bersama Bang Sutono tiba-tiba terbangun dalam tempat yang sempit dan gelap. Tempatnya berada saat itu pun terasa berguncang dan perlahan bergerak-gerak. Yang lebih menakutkan lagi, Bang Dendi merasa tubuhnya menjadi kaku seperti terikat kencang dalam sebuah tempat. Dan ketika Bang Dendi mengedarkan pandangannya, Bang Dendi pun dibuat terkejut ketika menyadari jika tubuhnya telah terbungkus kain putih seperti orang yang sudah meninggal. Tolong! Tolong saya! Tolong! Seru Bang Dendi sambil meronta-ronta. Setelah menyadari jika teriakannya tidak mengubah keadaan, Bang Dendi yang masih yakin jika dirinya belumlah mati mulai mencoba menenangkan diri. Saat itu, Bang Dendi berpikir jika apa yang dialaminya saat ini adalah sebuah pelajaran dari Eyang Jaka
untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang akan diturunkannya kepada Bang Dendi. Tapi setelah beberapa saat kemudian, apa yang tadi dipikirkan Bang Dendi pun sirna. Semua terasa jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan Bang Dendi saat itu. Dan semuanya mulai membuat Bang Dendi merasa sangat ketakutan. Rasa putus asa dan rasa kecewa pun mulai menghampiri hati dan pikiran Bang Dendi, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat itu. Walau sempat berpikir jika ini adalah bagian dari pelajaran yang diberikan oleh Eyang Jaka. Tapi beberapa saat kemudian Bang Dendi pun merasa jika dirinya telah mati. Baik, sampai di sini dulu cerita tentang Dendi yang mengalami kejadian mistis dan menyeramkan ketika belajar ilmu kebal di Sukabumi.